Hina sekali kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu. Viral, ibu-ibu penjahit di Badung, Bali ini melontarkan kata-kata rasis kepada customernya seperti ini. Om Swastiastu, melihat perkara yang terjadi antara ibu penjahit dengan adik-adik pekerja di Indoramed. Orang Bali ngerasis orang Jawa. Plot twistnya, nenek moyang orang Bali itu juga dari Jawa. Majapahit datang di tahun 1343. Maunya gimana? Mau dilaporin bagaimana? Karena kamu nyebarin video ibu nih, ibunya udah hancur nih usahanya nih. Dari satu suku atau dari satu kelompok ya, itu membela kaumnya kan wajar saja. Wajar sih, wajar Pak, kita membela satu suku atau satu kelompok. Mungkin ini adalah anggota Dewan Daerah terbodoh yang pernah saya tahu sepanjang hidup saya, teman-teman. Cara Beli ngomong macam apa itu Beli? Beli dulu juga rasis tuh. Ya kan katanya ini mediasi, tapi kok jatuhnya ke intimidasi, penekanan gitu loh. Menyalahkan karena mbaknya memvideo. Ya Allah, ibu sombong banget. Ibu yang salah, sensitif banget. Gitu sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kita kembali ke kasus kemarin sebetulnya ya, yaitu kasus di Bali begitu ya. Itu rasis yang terjadi di sana. Videoisme di sana kok tinggi sekali, mentang-mentang begitu ya. Tapi ini menarik untuk interaksi ya. Coba kita lihat bagaimana video intimidasi salah satu senator. Ini ada videonya. Apa agama kamu? Hina sekali kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kayak pakai apa, kayak yang jeget, pakai hijau di sini. Kalau bisa sebelum buka suruh supaya di pulau hijau pakai. Makanya kasih di frontline itu. Terdepan tuh kasih putra putri Bali dari zaman dulu saya sudah kasih tahu. Ngapain kasih yang enggak? Pindahin ke IKN nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om namo buddhaya, rahayu. Terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kami sampaikan bahwa pada saat itu kami memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai yang hadir dan juga pimpinan Bea Cukai untuk yang pertama, jika memungkinkan untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat di airport Ngurah Rai. Yang nomor dua, memberikan arahan, termasuk pada saat itu kami meminta kepada salah seorang karyawan atau karyawati yang kebetulan bersuku Bali yang hadir untuk dapat lebih mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali di dalam proses menyambut selamat datang atau greeting atau pemeriksaan bea cukai. Misalkan kami menyarankan untuk dapat menggunakan bija atau beras suci yang biasanya didapat setelah persembahyangan. Dan maka dari itu kami tidak ada menyebutkan nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun, bahwa hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali nomor 2 tahun 2012, yakni tentang pariwisata Bali yang landaskan kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu. Viral, ibu-ibu penjahit di Badung, Bali ini melontarkan kata-kata rasis kepada customernya seperti ini. Kamu tuh orang miskin, bisa makan-makan di Jawa, cari uang ke Bali, main-main sama orang Bali. Sebelum aku bahas kasusnya, jangan lupa buat follow,
Jadi, lagi rame banget ibu-ibu penjahit dari Badung, Bali ini melontarkan kata-kata rasis kepada customernya merupakan orang Jawa seperti tadi. Kronologinya tuh kayak gini, pelanggan yang merupakan perekam video di tanggal 30 Juni itu mau mengecilkan 3 potong bajunya kepada penjahit. Setelah memastikan di tanggal 1 Juli pesanannya bisa diambil, ibu penjahit mengatakan sanggup menyelesaikan pesanan sesuai dengan waktu yang diminta oleh pelanggan. Di tanggal 1 Juli sore, pelanggan datang untuk mengambil pesanannya, yaitu jam 19.00. Tapi belum juga selesai, dan ibu penjahit meminta tambahan waktu sampai jam 21.00. Di jam 21.00, pelanggan datang lagi untuk mengambil pesanannya. Ternyata belum juga selesai. Ibu penjahitnya bilang bahwa besok akan diselesaikan. Keesokan harinya di tanggal 2 Juli, pelanggannya datang lagi untuk mengambil pesanannya. Tapi ternyata belum juga selesai. Sampai tanggal 3 Juli pun belum selesai juga. Pelanggan yang udah kehabisan kesabaran ya, akhirnya meminta untuk baju tersebut dikembalikan aja beserta uang yang telah diberikan untuk dikembalikan. Tapi ibu penjahit ini nggak terima dan melontarkan kata-kata rasis. Gak cuma itu, ibu penjahit juga mengancam kalau tidak ada hukum yang berlaku, ibu penjahit bisa saja membun-bun pelanggan tersebut. Ngeri banget. Menurut penuturan ibu penjahitnya, pelanggan ini nggak mau nunggu 15 menit sampai ibunya menyelesaikan makannya. Ibu penjahit ini menyayangkan sikap pelanggan mengingat ongkos dari pemakaiannya itu murah cuma sekitar 10-20 ribu. Bagaimanapun masalahnya nggak seharusnya melontarkan kata-kata rasis dan pengancaman kayak gitu kan. Kalau menurut kalian gimana nih kasus ini? Om Swastiastu. Melihat perkara yang terjadi antara ibu penjahit dengan adik-adik pekerja di Indoramed, ini lucu. Aji Aryaweda karena ini maksudnya baik ya. Dan beliau ini sebagai orang hukum berbicara hukum. Bahwasannya ada undang-undang ketika lo memviral-viralkan orang, sekalipun Anda adalah korban. Maka saran saya sebagai pendukung Aji, yang tidak terima Aji, kebaikannya ini dimanfaatkan atau dijadikan topik untuk lawan berkampanye atau untuk netizen menggoreng-goreng itu. Jelas-jelas Aji menekankan, rasisme itu tidak baik ya. Dan memviral-viralkan sembarangan juga, itu tidak baik. Kalau ini Aji tidak mendamaikan, artinya dua manusia ini bisa saling lapor dan dua-duanya bisa masuk penjara. Daripada Aji yang jelek, biarin aja Ji, dukung aja mereka dua-duanya masuk penjara karena saling lapor. Mereka Aji kasih edukasi hukum malah nggak terima, bilangnya bela sesama. Padahal ada banyak ya, yang sesama Aji juga Aji kritisi. Jadi mungkin netizen pengen lihat adek Indoramed itu dengan ibu penjahit ini masuk penjara Ji. Ayo Ji, semangat, lakukan kemauan netizen. Orang Bali ngerasis orang Jawa. Plot twistnya, nenek moyang orang Bali itu juga dari Jawa. Majapahit datang di tahun 1343. Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk datang ke Bali. Dan pada tahun 1500-an saat Majapahit bubar, dalam Ketut Krishna Kepakisan dan para bangsawan Jawa itu semuanya pindah ke Bali. Mereka bawa kebudayaan yang isinya Hindu, aksara Bali, dan gamelan. Dan buktinya, Pura Maospahit di Denpasar dan Pura Langgar di Tabanan, namanya aja udah Maospahit. Kurang jelas apa coba? Maospahit itu oleh-oleh dari Majapahit. Lalu juga ada Bali Aga. Bali Aga ini adalah asli orang Bali, atau bisa disebut asli originalnya penduduk Bali. Mulai ada di daerah pegunungan dari zaman Sri Kesari Warmadewa, kira-kira tahun 914 Masehi. Bayangin, udah lama banget. Lokasinya di daerah Tenganan, daerah Trunyan ya guys. Ini poinnya. Dan mereka nggak kenal kasta ala Majapahit. Ya, jadi bisa dibilang anti-mainstream dari oroknya guys. Bali Aga adalah user pertama di Bali. Jadi kalau ada rasis Jawa versus Bali, itu kayak keturunan dalam ketut ngejek timnya Gajah Mada. Kayak satu server, tapi beda user dong. Sejarahnya aja udah kawin silang di Pura Maospahit. Jadi nggak usah cari musuh, mari kita cari nasi campur Bali bareng. Orang Bali ngerasis orang Jawa. Plot twistnya, nenek moyang orang Bali juga orang Jawa juga. Majapahit datang di tahun 1343, Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk berkunjung ke Bali. Dan pas tahun 1500-an, saat Majapahit bubar, dalam Ketut Krishna Kepakisan dan para bangsawan Jawa pindah ke Bali. Mereka bawa koper isinya Hindu, aksara Bali, gamelan, dan buktinya Pura Maospahit di Denpasar.
dan Pura Langgar di Tabanan. Namanya aja udah maos pahit, kurang jelas apa. Oleh-oleh dari Majapahit. Lalu ada Bali Aga. Nah, Bali Aga ini adalah penduduk orang asli Bali atau originalnya Bali. Udah ada di daerah pegunungan dari zaman Sri Kesari Warmadewa tahun 914 Masehi. Bayangin, udah lama banget. Lokasinya ada di tenganan daerah Trunyan ya guys. Dan mereka nggak kenal sistem kasta Majapahit. Jadi anti mainstream dari Orok ya guys. Bali Aga adalah user pertama di Bali. jadi kalau ada yang rasis Jawa versus Bali, itu kayak keturunan dalam ketut ngejek timnya Gajah Mada. Satu server, tapi beda user dong. Sejarahnya ya udah kawin silang di Pura Maos Pahit. Gak usah cari musuh, mending kita cari nasi campur Bali bareng. Damai itu indah. Salam toleransi ya guys. Dari nak Jawa. Maunya gimana? Mau dilaporin bagaimana? Karena kamu nyebarin video ibu nih, ibunya udah hancur nih usahanya nih. Namanya udah hancur, sama-sama ini gimana? Mau dilaporin apa mau damai? Dan kamu gimana? Mau minta maaf apa gimana? Silakan. Damai Pak, saling memaafkan. Kamu tahu kamu ada salahnya juga. Ya. Kamu nggak sepenuhnya salah. Kalau saya bersikap nggak boleh ada orang menghina siapapun. Kayak kata-kata ibu, saya tidak membenarkan satupun kata-kata ibu ini saya nggak benarin. Masalah itu nggak boleh itu. Sama sekali nggak boleh nyebut agama, nyebut kehormatan perempuan itu nggak boleh itu. Ya, tapi kamu juga salah kalau nyebarin video. Ya, sekarang maunya apa sekarang? Silakan, ayo. Hilda gimana? Apa namanya siapa Hilda? Hilda, gimana Hilda ya? Damai Pak, biar saling memaafkan terus belajar satu sama lain atas kejadian ini. Dari satu suku atau dari satu kelompok ya, itu membela kaumnya kan wajar saja. Wajar sih, wajar Pak, kita membela satu suku atau satu kelompok. Tapi kalau misalnya yang kita bela itu salah, ya itu nggak wajar. Karena apa? Karena dengan perkataan seperti itu sudah membuat sakit hati banyak orang. Apalagi sudah menyangkut suku ya Pak ya. Nah, dari situ kita juga bakalan dibilang kalau Bali ini kita ibaratnya kayak rasis sama suku lain, nggak bisa toleransi seperti itu. Dengan kita mengapresiasi orang yang salah karena kita satu suku, itu sangat nantinya berdampak untuk menilai kalau suku kita itu kurang toleransi terhadap suku lain. Mendingan kita netral aja, kalau salah ya kita salahkan, kalau benar ya kita benarkan, seperti itu Pak ya. Karena hidup saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai itu lebih indah Pak. Jauh lebih indah. Karena apa? Karena kita juga saling membutuhkan satu sama lain. Jadi ya Bali membutuhkan orang Jawa juga membutuhkan orang Bali, seperti itu Pak. Dan sama juga halnya sama suku-suku yang lain. Ibaratnya kita di sini nyari makan, nyari kerja juga sama aja Pak. Orang Bali juga banyak yang kerja di luar. Kalau misalnya orang Bali seperti itu kan, di luar itu juga kita pasti akan merasakan yang namanya sakit hati Pak. Ngancem. Setuju. Dan tindakan ini sebetulnya mendapatkan atensi yang luar biasa dari para netizen sebetulnya yang sangat menyayangkan tindakan ini. Karena bagaimanapun juga kami menghargai perbedaan suku di sini sebetulnya. Kita lihat bagaimana pendapat netizen terkait dengan hal ini sebetulnya. Ini ada videonya. Mungkin ini adalah anggota Dewan Daerah terbodoh yang pernah saya tahu sepanjang hidup saya, teman-teman ya. Jadi gini ceritanya teman-teman. Dan saya ini adalah seorang warga negara Indonesia yang punya hak untuk mengkritik para pejabat publik, entah itu anggota Dewan ataupun pemerintah, teman-teman. Jadi kalian harus siap dikritik, dan mungkin ini agak sedikit saya hujat ya, karena bodoh banget sih. Jadi gini, kemarin ceritanya teman-teman ada sebuah kejadian video viral di mana ada seseorang ibu-ibu yang berlaku rasis kepada suku tertentu dengan mengatakan suku tertentu itu miskin dan dia itu dari suku A datang ke daerah B. Nah ini kan udah jelas banget ya, dia ini rasisme. Mau apapun alasannya, kalau misalkan udah bilang kamu suku A, kamu miskin, ya itu berarti rasis. Gak usah nyari pembenaran. Harusnya anggota dewan itu bijak dan menyelesaikan menjadi penengah, bukan malah membela salah satunya dengan bilang ini itu, membela nyari apapun. Pokoknya gak jelas banget teman-teman. Kan gak bisa juga saya yang orang Sunda bilang kamu bukan daerah Jawa Barat, kamu bukan orang Sunda, kamu miskin, kan gak bisa. Gak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi ini adalah rasisme, dan kita semua tahu anggota dewan ini pun dulu pernah bermasalah dengan umat Islam ya. Jadi
Kalau anggota dewan bodoh ini dipelihara, bahaya banget. Bisa terjadi konflik horizontal, teman-teman. Hati-hati. Memang benar customer itu adalah raja. Tetapi kita di pulau ini kan kita yang menjadi pemimpin. Nah, ngerti beli. Cang ngerti. Anda orang Bali pemimpin di situ. Tapi itu rasis beli. Nawang sing. Itu rasis. Ibu tuh sudah rasisnya minta ampun. Segala-galanya dia sebutkan di situ. Orang Jawa pula ya dia sebut ya beli ya. Padahal dia bertengkarnya sama orang mana tuh, dari daerah mana ya? Jawa dibawa beli. Kau juga sebutnya Jawa beli. Tolong ya beli ya. Bukan apa-apa nih ya. Pasokan apa-apa. Kau sebut aja beli ya. Kau nggak bisa hidup sendiri di situ. Kau nggak bisa individu. Kita semua mutualisme. Paham seng? Paham seng beli? Kita semua tidak bisa individu. Kita bisanya mutualisme. Ya. Bekerja sama, membutuhkan sama satu sama lain beli. Cara beli ngomong macam apa itu beli? Beli dulu juga rasis tuh di anggota DPR ya kan? Rasis beli. Sekarang kau mau bela orang yang rasis juga? Aduh beli, kau tidak bisa makan sendiri, hidup sendiri. Paling pekerjamu juga banyak yang dari Jawa beli. Terus perlu diomong lagi ya beli, di situ bukan hanya orang Jawa yang kerja beli, tak kasih tahu di situ ada orang Papua, ada orang NTT, Sumba dan lain-lain. Yang dari arah Jawa ada orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, orang mana, Lampung dan segala macam, Sumatera, Kalimantan ada di situ. Masa beli nggak ngerti? Terus yang Nawang beli kengken nih nak Bali nih ya. Kemarin sudah mulai adem ya. Masalah yang kemarin ibunya udah klarifikasi, minta maaf, mbaknya juga yang orang Sumba atau orang mana itu udah klarifikasi, minta maaf. Beli sekarang ada lagi nih mulutnya ikut-ikut. Apa mau viral? Beli mau viral rupanya. Nih ya beli tak kasih tahu nih, aku orang Jawa. Aku punya bos orang Taiwan. Aku ajak lah. Ayo di Bali ini bagus nih, view-nya bagus, apanya bagus, di sana juga ada makanan khas orang apa, ada B2 segala macam. Datanglah mereka ke sana. Terima kasih beli, lu sama gua nih orang Jawa nih, ya. Bule tuh kadang banyak yang nggak hanya mereka kepengen ke Bali ke apa, mereka ada denger beli. Ada saudaranya yang mungkin dari mana, ada apanya segala macam. Enggak dia tiba-tiba tahu itu Bali ini gitu. Enggak. Ya beli ya. Tahu Anda itu penguasa di situ, Anda pemimpin, orang Bali pemimpin di situ, boleh. Itu hak Anda. Emang pemimpin kalian di situ. Kita hanya pekerja, kita hanya perantau beli. Tapi sing ngomongnya cara gitu ya, beli. Tahulah. Rasis tuh namanya beli, rasis. Nawang sing. Bisa-bisanya ya. Aku agak gimana gitu tadi dengar belinya ngomong agak kurang suka gitu ya beli ya. Berubah beli, berubah. Dulu Anda rasis, sekarang anak buah Anda rasis. Kau bela ya beli ya. Bener mbaknya salah karena ibunya lagi makan terus mbaknya masuk ya. Karena apa? Mbaknya udah emosi beli, dia sudah bayar, dijanjikan ya kan, siapapun, apalagi itu baju akan dipakai beli ya. Terus di sisi lain jangan menormalisasikan ibunya gitu. Ibunya bilang katanya kerja sampai ini, sampai larut malam dan belum lah. Ada anaknya, suruh anaknya yang kerja dong, nafkain orang tuanya kalau sudah capek. Anak-anaknya juga udah pada gede kok gitu loh. Nggak usah itu dibuat alasan, nggak usah. Kalaupun udah capek, kalaupun apa ya udah diem di rumah. Dadongnya itu suruh diem di rumah ya beli. Iya. Emosi gua gedek saja nek. Ayo ngomong dong depan kami. Puas kamu? Sudah merasa puas nggak kamu? Orang miskin kita makan di Jawa, cari uang ke Bali. Orang Bali orang kaya bukan kayak kamu, orang miskin. Ada yang miskin sama perempuan kayak kamu pelacur. Karena nanti orang Bali biar kamu mati di Bali. Mana nomor kamu?
Biar saya suruh tukang pukul saya, aku mau pukul kamu. Ya terus sekarang udah terjadi itu gimana? Sekarang kamu mau diapain ibu nih di depan kamu sekarang, depan saya sekarang? Gimana maunya ibu nih? Memang ibunya salah? Sekarang maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu ini suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan? Indomaret mau nggak kasih ibu ini kerjaan? Ini mumpung saya juga pengawas undang-undang perpajakan nih. Nanti bisa saya mintakan CSR sesuai dengan undang-undang nomor 40. Misalkan ini ditutup nih. Mau tanggung jawab nggak? Hah? Cuman kita bergosip dulu tentang perkara ibu yang di Bali, ya yang tukang jahit. Perasaan ini udah selesai deh. Tapi kok masih ada di beranda gue gitu. Gatel mulut tuh. Pengen angkat bicara juga. Ya pengen ngeluarin pendapat gue. Ya kan katanya ini mediasi, tapi kok jatuhnya ke intimidasi, penekanan gitu loh. Menyalahkan karena mbaknya memvideokan. Ya padahal jelas-jelas ibu ini itu sudah rasis, bawa-bawa suku. Ya terus tanya-tanya tempat kerja, nanti saya kirim tukang pukul saya ke sana. Itu sudah pengancaman loh itu. Banyak itu kena nih si ibu ini nih. Tapi ujung-ujungnya bukan menengahi, tapi di sini kau menyudutkan. Mentang-mentang mbak ini tuh dari luar atau dari Lombok, dia tuh dari Lombok, bukan dari Jawa. Tapi dia sebut orang Jawa di situ. Orang Jawa begini-begini jual diri apalah-apalah. Kalau nggak salah itu videonya seperti itu. Yang aku herankan, sudah tahu salah, bukannya di stop sampai di sini, suruh ibu itu minta maaf secara terang-terangan. Tapi yang ada dia menekan si mbaknya karena alasan divideokan. Divideokan saja kalian itu sudah mengintimidasi orang, apalagi kejadiannya tanpa ada video, tanpa disaksikan dengan mata kepala oleh halayak rame setelah beredar video itu. Mungkin penekanannya ini tuh luar biasa juga ini. Ada video aja ini sekalian nih sudah berani mengintimidasi orang gitu loh. Bukan menengah itu namanya, Bapak. Bukan menengah itu. Kalau itu mengintimidasi orang dari luar Bali. Ya. Terus kamu ngomong juga itu orang Jawa lah bla bla. Kenapa sama orang Jawa? Bukankah di Bali itu juga banyak orang Jawa? Gitu loh. Ini sudah nggak benar ini. Ini kepada pihak-pihak nih. Ya, aku rasa di situ di ruangan itu ada juga polisi di situ. Tapi kok si bapaknya ini bebas ngomong? Mentang-mentang pangkatnya apa gitu ya dia ya. Ya. Tapi kok si bapaknya ini bebas ngomong gitu loh. Mengintimidasi, menekan orang yang benar gitu loh. Namanya juga penjahit nih sama pelanggan nih, kalau ada janji penjahit itu harus ditepatin, apalagi katanya uangnya udah diambil kan. Entah dia mau makan, entah dia mau pingsan, mau apa segala macam, itu urusannya dia. Karena kita nih kalau sudah janji jam segini berarti kita memang benar-benar akan kita pakai itu, mendesak. Kalau sampai kita ada janji nih, hari jam ngambilnya. Kecuali nih pelanggan bilang ya, ini Bu minta tolong jahitkan, ya udahlah santai aja Bu, kapan-kapan nggak dipakai kok, nggak buru-buru kok, baru Anda bisa santai. Ini kalau sudah ada tanggalnya, jamnya, ya tahulah harus diambil jam segini hari ini, berarti dia memang benar-benar mau dipakai itu. Kenapa harus sarapan tuh ya, sarapan pagi pas saat perjanjian itu? Kenapa enggak tadi pagi itu? Kalau bila perlu jam 1 malam toko bangun langsung makan itu. Kalau itu jadi alasan. Ya, janji itu tuh penting ditepati, apalagi seorang penjahit. Tapi nadanya si bapak ini yang gua kurang suka ini. Boro-boro orang ditengahi gitu, ya udahlah begini begitu. Kalian mau apa bla bla bla, itu namanya menengahi. Ini lah terus kamu mau apa sekarang? Ini mumpung ibunya ada di sini. Ibu ini dan suaminya itu sama-sama tukang jahit. Anaknya tuh masih sekolah.
anaknya tuh dia masih sekolah. Terus kalau seandainya itu tutup, apakah mau Indomart atau Alfamart itu menerima dia kerja? Apa urusannya sampai ke situ-situ, bodoh? Apa urusannya? Nggak ada urusannya sampai ke situ. Ya Allah, ibu sombong banget. Ibu udah ibu yang salah, sensitif, bahkan gak mau minta maaf. Ya Allah, sombong banget ibu. Kita ngebuat kita marah semua ya kepada seorang penjahit yang dari Bali. Padahal orang Bali itu biasanya dikenal dengan baik, sopan, kebudayaan yang bagus. Tapi jelek gara-gara salah satu oknum orang kayak begini nih. Setelah viral nih video, muncul klarifikasi dari pihak penjahit yang membuat cerita ini makin lebih rumit. Kasus ini tuh bermunculan dari unggahan seorang pelanggan yang mengaku mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat menggunakan jasa seorang penjahit di Bali. Menurut versi pelanggan, jadi 30 Juni 2026 ia membawa 3 potong pakaian untuk dipermak. Penjahit tersebut menjanjikan pekerjaannya selesai dalam waktu 1 hari. Namun setelah beberapa hari jahitan tersebut belum selesai. Saat pelanggan meminta membatalkan pesanan dan mengambil kembali pakaiannya, terjadi nih cekcok yang direkam dalam video itu. Pelanggan juga mengaku mendapatkan perlakuan kasar dan melontarkan dugaan adanya ucapan ada sangat rasis. Video tersebut kemudian viral dan memicu banyak kritik terhadap seorang penjahit. Namun, beberapa hari kemudian penjahit akhirnya memberikan klarifikasi didampingi PDRI asal Bali, Gusti Ngurah Arya Wedakarna. Menurut versi penjahit, dirinya merasa tersinggung karena pelanggan datang saat ia sedang makan dan langsung meminta jahitannya diselesaikan. Ya iyalah, kan dia udah lama nunggunya dari kemarin yang dijanjikan. Ia mengaku hanya meminta waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan makan terlebih dahulu. Penjahit membantah bagian tuduhan yang beredar dan menyampaikan permintaan maaf apabila terjadi kesalahpahaman. Hingga saat ini kedua belah pihak masih memiliki versi kronologi yang berbeda. Belum ada putusan pengadilan atau pernyataan resmi yang menyimpulkan siapa yang benar dalam perselisihan tersebut. Beredar saat ini berasal dari keterangan masing-masing pihak serta rekaman video yang viral di media sosial. Gitu teman-teman ya, seperti video-video saya sebelumnya ya. Saya di akhir video juga selalu saya berpesankan untuk kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Terlepas dari suku manapun kita teman-teman ya, jenis warna apapun kita, agama apapun kita. Tapi kalau kita menginjakan kaki di negara Indonesia ini, kita adalah satu teman-teman ya. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jangan mentang-mentang, sekali lagi Anda menyebut diri mungkin Anda keturunan raja begitu teman-teman ya. Anda dalam kasta yang tinggi mungkin di situ. Tapi jaga persatuan dan solidaritas teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.